utara Kabupaten Bekasi, ada sebuah desa yang berdiri di tepi muara. Di antara laut dan hutan mangrove, desa ini bernama Pantai Bahagia. Dari tepi muara ini, hidup para pelaku usaha kecil dengan tangan yang terampil dan semangat yang tak pernah padam. Mereka membangun mimpi dari hal-hal sederhana tanpa kenal lelah. Inilah cerita kami, mahasiswa KKN yang mencoba hadir bukan untuk mengubah segalanya, tapi untuk berjalan bersama mereka, mendengarkan dan juga belajar. Desa Pantai Bahagia merupakan bagian dari Muara Gembong. Secara geografis, desa ini berada di ujung utara wilayah Bekasi yang langsung berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara, Kecamatan Babelan di sisi barat, sementara di timur berbatasan dengan Desa Pantai Mekar dan kawasan hutan mangrove. Pada bagian selatannya membentang lahan pertanian dan tambak yang menjadi ciri khas kawasan pesisir ini. Akses menuju desa Pantai Bahagia cukup menantang karena harus melewati jalur darat dengan infrastruktur terbatas berdampingan dengan kanal muara. Kehidupan masyarakat yang kebanyakan menjadi nelayan yang membuat desa ini sebagai potret nyata kehidupan pesisir yang masih alami dan jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Letaknya yang terpencil dan berbatasan langsung dengan laut menjadikan Pantai Bahagia sebagai wilayah yang luput dari perhatian dan rawan terhadap perubahan iklim dan abrasi. Di balik kehidupan sederhana ini, ada semangat para pelaku UMKM yang tak pernah padam. Di tambak-tambaknya kan belum ada, dia kadang-kadang susah. Jadi kita biar nggak macet, biar kita nggak berhenti, apa nih bikin pemikiran lagi. Pas itu ibunya katanya bilang cakrek, ayo kita udah cakrek karena yang waktu itu yang ada ikan cakrek, udah cakrek doang yang ada, yang melimpah tuh yang banyak, gampang dicari. Ya alhamdulillah sih, ya mungkin murid-murid di sini mah pada suka, cuman pas kita ajuin ke sana ke atasan, katanya keamisan. Ya mungkin komposisinya belajar lagi gimana cara harus menghilangin amis belajar lagi katanya. Soalnya kita laporan sih setiap kali pembuatan ada yang baru kita laporan ini. Terus kita bikin sampel, terus sono taruh itunya apa namanya waktuannya gimana nih, biar ada pemikiran atau pemasukan gimana enaknya sama enggak sama liga orang sini gitu. Namanya apa? namanya kerupuk, bahan kerupuk papayus ya. Maria, Iya. Ibu Maria ini udah berapa lama sih Bu menjalankan usaha UMKM kerupuk ikan payus ini Bu? Ya sekitar 5 tahun lah lebih kayaknya. 5 tahun lebih. Iya. Berarti dari tahun berapa Ibu? Ibu masih ingat nggak itu? Tahun berapa ya? 2000. Berarti kalau sekarang Berapa? 2025, 5 tahun lebih ya? Iya. Dari 2019 atau 2020 paling ya Bu ya? 2020 2020 Iya. ya? Berarti pas Covid itu ya Bu ya? sebelumnya. Sebelum Covid Iya. malah. Berarti pas zaman Covid berarti usahanya vakum dong Ibu? Atau Iya. gimana? Vakum. Vakum, berarti Iya. sempat berhenti pas Berhenti Covid dulu, ya? iya. Karena kan nggak boleh terlalu banyak-banyak. Beraktivitas di luar Iya, ya? gitu. Pertama itu ikan ya, jenis ikan. Terus diolah, Diolah ya? iya. Terus diambil dagingnya, Dagingnya, iya. Sising tulangnya. Ah, Terus habis itu diambilin tulang-tulangnya, ya. terus dibentuk jadi daging. Oh ya, kayak yang tadi tuh Ikan. jadi daging itu ya? Iya, tuh bentuknya itu tadi yang daging tadi seperti itu. Itu langsung
langsung dicampurin ke tepung tapioka. Tepung tapioka. Iya. Oh. Tepung tapioka. Di dalam tepung tapiokanya itu ditambahin bumbu-bumbu sendiri nggak Ibu? Iya. Bawang putih, garam, penyedap, Ya. sasa. Setelah itu diaduk, Diadonin diadonin ya, iya, sampai kalis rata gitu ya. setelah kalis Dibentuk, dibentuk, ya terus dikukus biar dikukus. matang. Iya. Ya, itu kukusnya sekitar berapa lama? 60 menit 60 menit. Iya. Setelah 60 menit diangkat, setelah diangkat, ditiriskan. ah, Habis ditiriskan, disuruh dingin. Kalau udah dingin, dipotong-potong. Oh, setelah dipotong-potong langsung dijemur. Langsung dijemur. Dijemur. Nah, dijemur itu berapa hari ya, Bu? 1 hari. Kalau panasnya lagi bagus. Bisa 1 hari, tapi lebih bagus lagi dijemur lagi gitu. Sampai benar-benar kering. Setelah kering Benar-benar itu bagus. sudah bisa digoreng. Langsung bisa digoreng. Langsung digoreng, Iya. dikonsumsi langsung. Iya. Berarti lamanya itu 1 sampai 3 hari ya, Bu? Iya, prosesnya Prosesnya. dari suka dukanya ya, kalau kadang kan kita namanya proses bareng-bareng gitu ya. Kadang kalau lagi misalnya itu kenapa kerupuk itu nggak mau megar gitu, gagal lah gitu. Gagal ya, jadi Iya, udah lama-lama gagal. bikin. Iya, kadang nggak bagus lah gitu. Terus kayak ada rasa sedih ya gitu. Sedih, ya kayak- Allah ini gimana gitu. Kasihan yang teman-teman itu udah capek-capek kita kerja bareng, tapi hasilnya nggak ada. Terus itu gimana Bu kalau misalnya nggak megar gitu, berarti susah dong untuk di Susah, bisa cuman benernya isinya 5 atau 6 itu mah jadi banyak gitu. Biasanya 4, 5, 6 Iya. itu bisa 8, bisa 9 gitu, karena nggak mau megar, megar itu ya. kecil dia mengecil, gagal. Mudah-mudahan bisa lancar gitu ke depannya, bisa bahagia ibu-ibu yang di sini gitu. Bisa memajukan lah. Iya, bisa maju. Biar kita juga bisa dikenal Iya. di luar bendera ini lah ya Bu Dari ya. sini-sini aja gitu. Mending aja kita kalau sana-sana bisa ngerasain di sini gitu, bisa maju ke depannya. Mudah-mudahan. Alhamdulillah ya, perasaan kedatangan yang KKN yang kesini sangat membantu kita, sangat bahagia kedatangan mahasiswi-mahasiswi Iya. dari Jakarta. Senang gitu lah ya Bu ya. Seneng banget, kayaknya gimana gitu ada tamu sampai Dari luar. iya, sangat bangga. datang ke sini. Apalagi katanya kok bisa ya, nggak tahu juga. Gimana iya, Ngebantu Ibu juga alhamdulillah. buat mengedukasi gitu lah Iya. UMKM biar lebih berkembang. Jadi Amin. perasaannya Iya. senang ya Bu ya. Senang banget, sangat senang banget, sangat bahagia. Dari pantai yang tenang ini, lahir harapan kecil yang terus melaju. Kerupuk ikan payus. Pagi datang perlahan, anak-anak sudah rapi duduk di bangku perahu untuk siap menuju sekolah. Di sini, akses bukan sekedar soal jarak, tetapi juga perjuangan. Sekolah yang sederhana, bangunannya yang berdiri di tengah lingkungan pesisir yang terpencil, namun dari tempat inilah harapan tumbuh. Di antara coretan papan tulis, anak-anak diajarkan membaca, menulis, dan bermimpi. Coba tunjuk tangan yang tahu dari Ibu. Dari Indonesia. Iya, benar dari Indonesia. Membaca ini yaitu memahami, mengevaluasi, serta merefleksikan bacaan. Bukan hanya pesan-pesan moral yang ada, tetapi juga kayak nanti untuk dunia pekerjaan atau
segala macam. Apalagi kita anak-anak ini ya pasti punya cita-cita kan. Atlet badminton, kenapa menjadi atlet badminton? Ini Indonesia berarti mau pengen mewakili Indonesia. Terus selama ini latihannya di mana? Udah pernah main badminton belum? Di mana biasanya mainnya? Di rumah. Di sini belum ada lapangan badminton ya. Terus kalau di rumah mainnya di mana? Oh, di depan rumah gitu ya di teras. Mainnya sama siapa? Oh, ayah bisa. Gak apa-apa. Mau bagian orang tua, Mereka belajar bukan karena mudah, tapi karena tahu bahwa pendidikan adalah jalan panjang yang bisa mengubah masa depan. Di tengah keterbatasan fasilitas dan jaringan internet, mereka tetap semangat mengikuti pelajaran dengan senyum polos yang tak pernah lelah. Kehidupan anak-anak di Desa Pantai Bahagia adalah kisah tentang ketekunan, harapan, dan semangat yang tidak padam. Sebuah potret nyata bahwa pendidikan di pelosok negeri adalah perjuangan yang layak untuk terus diperjuangkan. Kami percaya perubahan dimulai dari semangat dan impian. KKN kelompok 6. Sebelum berpamitan pulang, kami sedikit menitipkan cindera mata. Tidak mewah, tapi kami percaya ini sebagai langkah kecil untuk kebutuhan darurat masyarakat. Ya, dengan akses yang terbatas, fasilitas kesehatan di sini juga masih sulit didapatkan. Kami hanya singgah sebentar, tapi kenangan, pelajaran, dan kebersamaan ini akan tinggal lama. Semoga langkah-langkah kecil ini menyelamatkan semangat baru, dan cahaya hangat ini tak pernah padam. Meski kami sudah kembali pulang, kami datang sebagai mahasiswa dan pulang sebagai pembelajar.